Setelah Minggu Palma masuk ke Kamis Putih. Kamis Putih itu peringatan perjamuan terakhir. Poin penting yang di sana itu adalah Yesus mengambil roti, memecah-mecah, lalu membagikan itu. Ketika kita komuni, itu kita menyambut Yesus yang dipecah-pecah. Yesus yang memberi. Inilah bedanya. Raja pemimpin, tapi bukan raja pemimpin yang minta upeti. Bukan raja pemimpin yang minta korban. Ayo bayar upeti. Bukan. Tapi ini pemimpin yang justru memberi. Jadi Kamis Putih itu sebenarnya kita harus mempersiapkan hati betul. Kita menjadi orang yang merasa butuh Yesus. Dari Kamis Putih itu semangat yang dihidupi adalah kita adalah orang-orang yang butuh Yesus. Dan kita harus siap menerima seperti apapun yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jangan kita kecewa. Karena Yesus yang pemimpin kita, loh ternyata yang berkorban, yang merahkan diri sampai dirinya sendiri diberikan. Nah, setelah itu yang dikerjakan oleh Yesus adalah mencuci kaki rasul. Mencuci kaki itu tindakan seorang hamba. Jadi Yesus betul-betul berbeda, pemimpin tapi berbeda, menghamba, mencuci, yang berarti membantu supaya menjadi lebih bersih. Yang dicuci bagian paling bawah, kaki itu kan paling bawah, yang berarti paling kotor. Sekotor-kotornya kepala masih kalah sama kaki. Bersih nggak kepala saya? Nggak berani lihat. Bersih nggak kepala saya? Nggak berani lihat. Sekotor-kotornya kepala masih jauh lebih kotor kaki. Yesus mau membersihkan bagian yang paling kotor. Sekotor-kotornya kita, Yesus nggak alergi, mau mencuci kita. Jadi sebenarnya di Kamis Putih itu yang kita hayati adalah kita harus rela betul dicuci oleh Yesus. Itu semangatnya. Kalau Kamis Putih itu saya ke gereja, itu berarti saya membiarkan diri dicuci oleh Yesus. Kita mau bersatu dengan Yesus yang mencuci kaki kita, mencuci hidup kita, sekotor-kotornya kita. Maka ketika sudah selesai, kita harus merasa dengan iman saya yakin bahwa di dalam ekarsi tadi saya dicuci oleh Yesus. Meskipun secara fisik kita mungkin tidak menjadi yang 12 rasul. Pada dasarnya semuanya itu dibersihkan. Jadi nanti ketika ada pencucian kaki rasul, yang harus kita hayati secara iman adalah bahwa kita juga sedang dicuci. Jadi kita bisa merenung, mungkin sambil menyanyikan lagu, tetapi kita menghayati bahwa kita juga oleh Yesus sedang dicuci. Nah, mudah-mudahan ketika dicuci nggak langsung tertidur. Adem tertidur. Kita harus mempersiapkan itu. Jadi bukan sekedar menyanyi, tapi ketika pencucian kaki rasul, inilah pemimpin kita yang sedang mencuci. Yang mudah-mudahan kalau kita menjadi pemimpin juga mau seperti Tuhan Yesus. Selamat datang Rama Boni. Tepuk tangan untuk Rama Boni. Sekarang perhatiannya ke saya, jangan ke Rama Boni. Lalu kemudian Kamis Putih itu juga itu ada teguran. Ada teguran. Itu bukan adorasi pada sakramen Maha Kudus, bukan adorasi. Teguran itu menemani Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Nah, pertama kita harus memahami dulu. Yesus itu tahu
Bahkan ketika makan bersama, para murid tahu orang yang kepadanya saya memberi roti, setelah itu dialah yang akan menjadi pengkhianat saya. Sudah tahu. Nah, malam sebelum menyerahkan diri pada serdadu, Yesus itu dalam suasana yang tegang. Jadi berdoa Taman Getsemani itu Yesus dalam keadaan tegang. Yesus itu minta para murid supaya menemani. Jadi posisinya adalah Yesus butuh teman. Kalau para murid itu ke Taman Getsemani karena memang diminta oleh Tuhan Yesus, temani saya tegang ini. Nah, di dalam suasana tegang itulah lalu Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini, penyalipan ini berlalu daripadaku. Tetapi kalau itu yang harus terjadi, itu yang kau kehendaki, biarlah itu yang terjadi. Yesus yang suasananya tegang, yang membutuhkan teman, maksudnya kan diajak untuk berdoa, bukan camping, tapi berdoa. Tapi ketika Yesus melihat, loh kok tidur? Jadi kita berusaha supaya setelah misa itu kita menemani Yesus. Saya yakin kita pasti sudah lelah, karena Kamis Putih itu cukup panjang. Lelah, saya yakin. Jadi kalau nanti lelah itu saya sudah tahu. Tapi saya ingatkan, kita ini diminta oleh Tuhan Yesus, temani saya. Kita harus mempersiapkan hati kita. Pada Kamis Putih nanti setelah misa, kita persiapkan hati kita untuk menemani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membutuhkan. Kasihan. Saya senang melihat kalau ada orang yang berduka, bahkan orang pun minta izin dari kantornya. Jadi yang saya lihat, toleransi terhadap orang yang hatinya, suasananya kurang bagus itu tinggi sekali. Nah, ini kita seperti itu terhadap Tuhan Yesus. Jadi nanti itu harus dipersiapkan. Jangan sudah capek, mau pulang Kita bisa membayangkan ada orang yang besok mau dieksekusi mati, dan malam ini saya diminta untuk menemani. Mungkin itu menjadi lebih sederhana ya. Besoknya Yesus mau dieksekusi mati, dan Yesus tahu itu. Dan malam itu Yesus minta ditemani, tegang. Nah, yang bersama ada, nanti yang di rumah juga ada. Yang bersama-sama tuh nggak apapun, itu pakai buku yang ada, teks yang ada, yang bersama-sama. Kalau yang sendiri itu misalnya mau dengan doa rosario nggak apa-apa, mau dengan membaca kitab suci nggak apa-apa, mau dengan mendengarkan lagu rohani nggak apa-apa. Yang di rumah, yang bersama ya pakai yang disediakan. Asal jangan liwatan. Ini bisik-bisik tapi jelas. Bukan liwetan. Jadi ini sederhana. Kita diminta untuk menemani Yesus yang besoknya akan dieksekusi mati. Ya memang seperti itu bahasa sederhananya. Kalau bahasa sekarang. Cuma ini dieksekusinya dengan dipermalukan dulu dan seterusnya bukan didor.